Boleh sama-sama kita katakan. Amin.
Damai sejahtera turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah memberkati kita semua. Shalom. Amin. Baik dikasih Kristus, pagi hari ini tentu kita bersuka cita sekali sebab di seluruh dunia umat Kristiani merayakan Natal, ya, merayakan Natal. Dan tentu sukacita Natal tidak bisa membohongi kita. Saya kalau ingat dulu masih kecil, kalau bicara tentang Natal, nomor satu yang kita cari adalah baju baru, sepatu baru, ya. Apalagi kalau pas hari-hari Santa Claus, kita dibodohin, ya. Harus siap rumput, siap air, taruh di bawah tempat tidur, di dalam sepatu. Nanti besok pagi kita lihat diganti jadi kado gitu loh. Iya. Jadi kita dibodohin. Ternyata setelah semakin besar kita perhatikan, kita semuanya juga lihat, diam-diam kita melihat, oh ternyata ini kerjaan orang tua kita. Ya, ya. Tapi hari ini anak-anak kita pintar ya, mereka nggak bisa dibodohin lagi seperti itu. Baik dikasih Kristus, pagi ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Mari kita baca bersama dulu. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Ada dua ayat yang akan kita bahas pagi hari ini. Sudah ketemu, kita boleh baca bersama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Pertanyaan saya, benarkah Allah menyertai kita? Benarkah Allah menyertai saudara-saudara? Jangan kita hanya berkata Immanuel, Allah menyertai kita, tapi benarkah Allah menyertai kita? Ini pertanyaannya. Sebab hari ini seringkali kita memperkatakan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu tidak hidup di dalam kehidupan kita. Nah, harus kita rubah, saudaraku. Saya sangat berharap kita rubah cara pemikiran kita. Kita bisa melepaskan tahun 2020 dengan segala kegagalan-kegagalan. Gara-gara suruh kasih tinggal semua jadi dia marah. Oke. Dari dikasih Kristus kita lihat betapa pentingnya sebelum kita meninggalkan tahun 2020. Mari dikasih Kristus, saya mengajak kita mau meninggalkan, mau melepaskan segala kegagalan kita. Jangan kita bawa masuk pada tahun yang baru lagi. Ya. Kalau saudara percaya Allah menyertai kita, tentu Allah akan buat yang terbaik untuk kita. Tidak asal-asalan. Ya, Tuhan tetap Tuhan, Dia bukan manusia. Saya mau katakan kasih Kristus, seringkali dalam kehidupan kita akan menghargai, ya, kita akan baru menghargai kalau yang tidak kita punya itu kita dapat. Ya, bisa mengerti? Kita akan baru bisa menghargai kalau yang tidak kita punya. Contohnya, kalau saya belum dapat pekerjaan, maka saya akan berusaha mendapat pekerjaan. Sampai saya bisa berkata, kerja apapun, yang penting saya bisa dapat kerja. Sekalipun gaji yang minimal sekali, saya akan berjuang. Dan begitu saya mendapat pekerjaan, maka apa? Saya akan menghargai pekerjaan itu. Karena tadinya tidak punya pekerjaan. Ya kan? Tapi kalau kita punya, seringkali kita mengabaikan, seringkali kita melupakan, seringkali kita tidak menghargai sama sekali. Ya, tahun 77 saya berada di Kota Biak, dan pada saat itu terjadi musibah untuk perusahaan listrik negara. Mesinnya terbakar dan tidak ada pergantian pada waktu itu.
Sehingga kurang lebih 6 sampai 8 bulan tidak ada lampu, tidak ada penerangan sama sekali. Ya, tidak ada lampu, tidak ada penerangan sama sekali. Sehingga kita pada malam hari sangat repot, sangat susah sekali. Kita harus siapkan itu Petromax, tahu Petromax? Oh, anak sekarang mungkin sudah tahu ya. Orang bilang Strong King. Itu lampu yang harus dipompa-pompa dulu itu, ya dinyalakan pakai spiritus ya, isi minyak tanah, pompa-pompa digantung. Jadi kita pakai itu kurang lebih 8 bulan, saya masih ingat ya, 8 bulan. Dan saudara melihat kita sangat butuh penerangan, ya sangat butuh. Dan setiap hari orang-orang berteriak, kapan lampu menyala, kapan lampu menyala. Karena kita perlu, sehingga kita setiap hari berteriak. Dan akhirnya pada saat PLN punya mesin-mesin udah bisa diperbaiki dalam itu lampu menyala, betapa bersuka citanya orang-orang di kota Biak saat itu. Ya mereka bangga, mereka senang karena ada lampu lagi kembali. Malam hari kita jalan di jalan raya sudah bisa tenang karena lampu-lampu jalan sudah bisa tenang. Ya, sangat luar biasa. Kalau kita belum punya, seringkali kita mau berkorban. Ya, kita akan berkorban saudara. Tapi kalau kita sudah punya, seringkali kita tidak mau lagi, tidak menghargai lagi. Ya. Oleh sebab itu biarlah pada saat ini kita belajar juga di dalam kehidupan kita yang sesungguhnya seperti apa dalam tahun 2020. Mari saya mengajak kita membaca dari Yesaya pasal 60 ayat pertama. Yesaya pasal 60 ayat pertama berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, saudara, dikatakan bangkitlah, menjadilah terang. Bangkitlah dan bersinar, arise and shine. Artinya, mereka akan berhenti dari hidup dalam kemurungan dan keputusasaan, serta melihat masa depan dengan penuh sukacita dan pengharapan. Kenapa? Sebab tadinya hidup dalam kegelapan, tadinya hidup dalam penderitaan, hidup dalam keputusasaan. Begitu datang sang terang, maka mereka melepaskan semuanya itu, dan mereka hidup boleh bersukacita. Oleh sebab itu tadi saya berkata, apakah saudara merasa bahwa Allah menyertai kita? Apakah saudara merasa bahwa Allah menyertai kita? Kalau Allah menyertai kita, tentu kita hidup tidak dalam keputusasaan. Kita tidak hidup di dalam ketakutan. Dan hari ini pandemi COVID-19 membuat seluruh dunia sangat-sangat ketakutan. Dan ketakutan orang-orang percaya melebihi daripada orang-orang yang tidak mengenal Yesus lagi. Ya, itu fakta terjadi. Kalau kita bertanya, mereka bilang, ya kita beriman, tapi kita tidak boleh konyol. Ya, sering kali itu dikatakan. Saya ketemu dengan para pebisnis, kalau ajak ke gereja, aduh Pak, ini kan COVID, kita dilarang, kita tidak boleh begini, dan begini. Tapi saya mau bertanya, kalau Anda bisnis bisa loh gitu. Ya, Anda buka toko bisa. Ya, Anda terima pelanggan-pelanggan datang berkumpul bisa. Tapi kalau ibadah tidak bisa karena ada COVID. Dan saya pikir-pikir berarti COVID ini ada dalam gereja kan? Iya kan? Di luar gereja nggak ada COVID gitu. Jangan seperti itu, kekasih Kristus. Kalau hari ini kita belajar bahwa Allah menyertai kita, iman percaya kita harus teguh bahwa Allah di pihak kita semuanya. Jangan takut. Jangan takut. Sekali lagi, jangan takut, kekasih Kristus. Ya, ini saya akan bahas 3 bagian dari kitab Yesaya pasal 60. Mengapa mereka dapat bersukacita, saudara? Itu tadi saya katakan, kalau kita tahu Allah ada di pihak kita, harusnya kita hidup bersukacita, bukan hidup menderita, bukan hidup dalam tekanan, ya, bukan hidup dalam tekanan, tapi harus kita hidup
dalam sukacita. Yang pertama, saudaraku, mengapa mereka dapat bersukacita? Yang pertama, kegelapan tidak akan selama-lamanya. Kegelapan tidak akan selama-lamanya. Artinya bahwa penderitaan yang saudara alami tidak selama-lamanya. Ingat, penderitaan itu tidak selama-lamanya. Coba berpikir yang positif. Apalagi kalau saudara mengerti Allah menyertai saudara, masalah bertanggung jawab, ya, masalah biarkan kita hidup menderita. Ayo, kalau saudara kita mengerti hal ini, sebenarnya yang membuat kita menderita siapa? Siapa yang membuat kita menderita? Boleh kita berkata jujur, siapa yang membuat kita menderita? Pikiran kita sendiri yang membuat kita menderita. Ya kan? Pikiran kita, saudara. Dalam ayat 2a dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Ya, hari ini saudara sedang terjadi kesukaran di seluruh dunia. COVID-19 sedang menguasai seluruh dunia. Saudara lihat betapa piciknya cara berpikir kita. Dan orang-orang yang jahat mengambil keuntungan daripada kondisi hari ini. Maaf, para dokter, para medis, di dalam Indonesia orang-orang yang katanya reaktif COVID, ya, tetapi banyak yang tidak jujur, saudara. Saya kemarin sore ketemu dengan salah satu saudara saya, adik saya, dia dosen, ya, dan datang ngobrol-ngobrol dengan saya. Dia bilang, saya punya teman, tapi memang KTP-nya KTP luar. Waktu mereka periksa dikatakan reaktif. Jadi dia juga takut karena dia dekat dengan temannya itu. Lalu dia anjurkan, kamu pergilah diperiksa ke laboratorium lagi, coba cek kembali. Sampai di sana mereka buka datanya, oh kamu kan reaktif. Jadi saudara melihat jaringan itu sudah bekerja sama. Periksa di dokter A dikatakan reaktif, dia ragu sebab dia merasa kondisinya aman, baik. Dia pergi ke apotek, di lab, dia periksa, mereka buka datanya, langsung di sana sudah kasih kode reaktif. Oh kamu kan sudah periksa di sini ya gitu. Ya saudara lihat, kita nggak bisa lari. Ya kan? Dia kembali kepada dokternya setelah 1 minggu diminta swab. Tunggu dulu, nanti saja. Dia minta keterangan, buktikan, kasih bukti bahwa saya itu kena dari ini COVID begitu. Tidak dikasih sampai hari ini. Dan kamu tunggu saja 10 hari katanya. Setelah 10 hari dinyatakan sudah baik. Jadi saya mau katakan, banyak orang yang mengambil kesempatan dan mereka jahat, saudaraku. Kenapa kita biarkan? Oleh sebab itu kalau kita mau ikuti sistem seperti ini, kita bodoh, maafkan saya. Kalau kita punya iman kepada Yesus Kristus, harusnya kita tidak terlena. Jangan mau ditakutin, jangan mau dibodohin. Karena kita bisa merasakan, tubuh kita yang merasakan loh. Kata lagi tidak sehat, lagi tidak enak, kita kan merasakan begitu. Jangan baru sedikit flu langsung sudah, oh itu pasti COVID. Oh, jangan seperti itu. Ya, jangan terlalu lemah. Sebab pikiran kita yang akan melemahkan hidup kita, saudara. Ya, pikiran kita itu sangat menentukan. Kalau saudara katakan bahwa saya kalah, ya sudah sempat kalah. Kalau saudara katakan bahwa saya nggak bisa menyelesaikan masalah ini, ya sudah nggak bisa menyelesaikan karena saudara udah kalah sebelum berperang. Masalah ada bukan untuk kita lari, saudaraku. Masalah ada kita hadapi. Kenapa? Immanuel. Apa? Artinya, kalau saudara punya masalah, saudara tahu pada Immanuel, apakah saudara nggak bisa menyelesaikan masalah? Halo? Bisa tidak? Lebih dari bisa, saudara. Lebih dari bisa. Tapi jangan pakai logika kita, saudara. Ayo bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saya katakan ini karena saya merasakan.
seminggu yang lalu. Sekarang tanggal 25, kalau tanggal 13 ya seminggu, kurang lebih seminggu ya. Tanggal 13 adik saya meninggal. Ya kan? Adik saya meninggal. Tanggal 16 orang tua saya meninggal. Hanya beda 3 hari. Gimana saudara? Saya nggak bisa bohong bahwa saya pikiran. Saya nggak tunjukkan juga saya sedih seperti apa, saya tidak tunjukkan. Tapi pikiran saya tukar berjalan. Bohong kalau saya nggak berpikir ya. Saudara, kalau saudara yang alami gimana kira-kira? Ya, beda 3 hari, 2 orang yang saya kasih harus Tuhan ambil. Ya, tapi pada tanggal 18 pagi hari jam 4 saya bangun berdoa. Selesainya jam 6 saya duduk di kursi dan saya mulai diri firman Tuhan. Istri saya bawa saya minuman, dia tahu saya oke, saya minum. Dan begitu saya pegang minuman, saya mau pegang, saya langsung merasa mual, merasa mau muntah. Dan tiba-tiba semuanya gelap, blank, gelap total. Saya cepat-cepat taruh gelas dan saya tergoyang-goyang. Rasanya dunia terbalik, saudara. Ya, dunia terbalik. Lemas langsung. Susah bernapas. Ya, susah bernapas. Saya berpikir penyakit apa lagi yang mengganggu saya? Seumur hidup tidak pernah alami seperti itu. Tapi saya bersyukur saya punya istri penolong yang sangat luar biasa. Ternyata dia pernah mengalami hal seperti itu. Ya, dia pernah alami dari sampai muntah-muntah. Dia katakan, papa aku tahan, aku bisa tidak muntah. Saya sampai muntah-muntah. Sudah minum obat juga masih muntah-muntah, tapi saya tidak muntah. Terus saya bilang, jadi ini sakit apa? Ya, batas dia bilang itu vertigo. Tapi dia tidak begitu yakin. Dia telepon adiknya, karena adiknya dokter. Dia konsultasi dengan adiknya, dikasih tahu ciri-ciri kejadiannya begini. Adiknya bilang, iya itu vertigo. Maka dia pergi beli obat. Jam 7 mulai alami itu, dari jam 6 lewat jam 7, sekitar jam 11 atau jam setengah 12 dia kasih saya minum obat, kurang lebih setengah jam, 1 jam lah, setengah 1 saya mulai pulih kembali. Ya, setelah itu saya mulai bisa aktif lagi kembali. Dan saya kebetulan kita pasang baleho pada saat itu. Saya minta tolong dari saudara saya, ada Monica sama Melani, dan kita pasang gitu, pasang. Dan kita pasang saya begini, saya coba naik lagi di atas saja. Kalau harusnya nggak boleh loh, ya harusnya nggak boleh. Tapi saya percaya iman. Dalam kondisi-kondisi tertekan, kita tidak boleh kalah, saudaraku. Kita tidak boleh lemah. Kita punya Tuhan yang hidup. Saudara harus berani menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup. Ya, kalau tidak, bagi saya tidak ada gunanya saudara percaya kepada Yesus. Apapun kondisi Anda, saudara berani. Tuhan ada di pihak kita. Amin, saudara. Amin. Nah, oleh sebab itu, inilah alasan bagi kita untuk bangkit dari kemurungan, dari keputusasaan, serta kita menyongsong masa depan yang cerah. Karena Tuhan ada di pihak kita. Ya, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apakah ada di antara saudara yang merasa bahwa Tuhan meninggalkan saudara? Ya, apakah ada seperti itu? Saudara merasa bahwa Tuhan meninggalkan saudara? Ya, aduh Bapak, saya rasa Tuhan tidak adil sama saya ini. Saya sudah berusaha cari jodoh, tapi sampai hari ini belum ada. Berarti Tuhan tidak sayang saya. Ya, tidak seperti itulah. Cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan itu jauh antara bumi dan langit, saudara. Kalau kita belum berhasil di dalam satu cita-cita kita, jangan bilang Tuhan jahat. Tuhan tahu keadaan kita yang sesungguhnya. Ya, Tuhan tahu kondisi kita. Jangan kita emosional memaksa kehendak kita. Nanti kalau Tuhan izinkan terus tidak sesuai lagi, wah Tuhan nih bagaimana sih? Masa biarkan ini terjadi untuk saya? Padahal kita paksa Tuhan. Dan Tuhan tidak seperti itu, dikasih Tuhan itu adil, dia bijaksana. Ya, poin yang pertama, saudara,
Mengapa mereka dapat bersuka cita? Karena kegelapan tidak akan selama-lamanya. Ya, ingat, kegelapan tidak akan selama-lamanya. Masalah tidak selama-lamanya dalam hidup kita. Immanuel, Allah bersama dengan kita mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Amin. Amin, saudara. Yang kedua, terang Tuhan telah datang. Ayat pertama dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Artinya kekasih Kristus telah datang, bukan akan, ya, bukan kemungkinan, bukan semoga, kiranya, tidak, saudaraku. Siapa tahu, tapi terang itu sudah datang, ya. Terang itu sudah datang. Iya, terang itu sudah datang. Sekarang. Siapakah yang dimaksud dengan Yesaya di dalam kitab Yesaya itu tentang terang, saudara? Siapa? Yesus Kristus. Iya. Yang dikatakan kitab Yesaya, nubuatan Yesaya, terang itu adalah Yesus Kristus, saudaraku. Jadi Yesus Kristus adalah terang sudah datang. Saudara percaya nggak bahwa Yesus Kristus sudah datang? Yesus Kristus telah lahir 2000 tahun yang lalu, bukan hari ini. Jadi hari ini bukan kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, bukan, saudaraku. Tapi kita memperingatkan kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Ya. Yesus Kristus sudah datang. Ya. Jadi saudara, bukan kira-kira, tapi pasti bahwa Yesus Kristus telah datang. Ya, Yesus Kristus telah datang. Artinya kalau kita percaya Yesus Kristus hadir menyertai kita, maka kita tidak akan merasa takut akan hari esok. Saya sangat berharap kasih Kristus setelah kita meninggalkan tempat ini, kita yakin persis bahwa Allah menyertai kita. Yesus Kristus menyertai kita. Amin, saudara? Amin. Bukan kira-kira, bukan nanti, tidak, saudara. Tapi Allah sudah datang. Allah menyertai saudara dan saya hari ini. Ya. Ya. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, pertama dikatakan, mengapa mereka dapat bersuka cita? Pertama, kegelapan tidak akan selama-lamanya. Yang kedua, terang Tuhan telah datang. Dan yang ketiga, dikasih Kristus, terang Tuhan akan mengubah keadaan. Ya, selamat datang Pak Hendra dan Ibu Marta, sekeluarga, memberkati ya. Terang Tuhan akan mengubah keadaan. Ya. Saudara, kegelapan akan sirna ketika terang datang. Kegelapan akan sirna ketika terang datang. Kalau saudara di dalam sebuah ruangan dalam keadaan kegelapan, saudara harus supaya bisa mendapat terang itu apa yang saudara buat? Tidak ada lilin. Lampu. Tidak ada lampu. Apa yang saudara buat? Petromax. Ibu ini kan Petromax, pasti dulu ibu tuh pasang Petromax. Iya. Kalau saudara dalam ruangan gelap total, enggak ada lampu, enggak ada lilin, enggak ada Petromax, apa yang harus saudara buat? Ya? Bukan di dalam, buka pintu 100 untuk ibu. Supaya kita bisa mendapat sinar, maka kita harus membuka pintu, membuka jendela sehingga sinar yang dari luar akan masuk. Amin, saudara? Jikalau hari ini saudara punya masalah, persoalan dalam kehidupanmu, buka hatimu, izinkan terang itu masuk dan menyinari saudara, maka kegelapan itu akan keluar dari hidupmu. Tapi kalau saudara tidak membuka hati, saudara akan tinggal terus dalam kegelapan, saudara. Ya, tapi saudara buka hati dan izinkan terang, izinkan Yesus Kristus
putra Natal masuk dalam hidupmu, masuk dalam hatimu, maka persoalan itu akan keluar, gelap itu akan pergi. Tapi kalau tidak, saudara, gelap itu tetap gelap. Ya, biar saudara mau bujuk-bujuk lagi dalam gelap, kok bilang gini, gelap kopi saudara. Kok bisa tidak perlu tahu, kopi saudara, tapi tidak untuk itu, tidak bisa saudara. Ya, tidak bisa. Gelap tetap tinggal. Dan kita yang harus bertindak, kita harus buka apa? Buka apa? Halo? Buka hati. Buka hati, izinkan terang itu masuk. Izinkan sinar itu masuk. Maka gelap itu akan pergi selalu. Amin. Saudara bisa lihat pada ayat yang kelima dikatakan, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Saudaraku, begitu saudara membuka hatimu, saudara mengizinkan sinar itu masuk dalam hidupmu, maka Allah berjanji kelimpahan itu akan turun untuk saudara. Ya, janji kelimpahan, janji berkat jasmani dan rohani itu akan turun untuk saudara. Saya bukan ngarang saudaraku. Ini firman Tuhan yang berkata, jika kita buka hati, izinkan Yesus masuk dalam hidup kita, Dia berdaulat, Dia berkuasa, Immanuel, maka saudara akan melihat berkat itu turun atas saudara. Janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup saudara. Ya, bukan asal saudara. Langkahnya kita yang bertindak, kita harus izinkan Yesus berdaulat atas hidup kita. Izinkan. Maka tadi saya katakan banyak orang berkata Immanuel, tapi Allah tidak ada bersama dia. Karena perkataan itu hanya di mulut bibir saja. Kita tidak bisa berkata firman hanya di mulut bibir saja, tapi tidak ada dalam hati kita, tidak ada dalam hidup kita. Kita pembohong. Jika saudara berkata firman Tuhan, harus saudara yakin, ya dan amin. Firman hidup dalam kehidupan. Maka firman itu akan bekerja, dia akan membentuk kita semua. Ya, saudara ingin seseorang berubah, saudara harus berubah, karena itu kata firman. Saudara ingin diberkati, jadilah berkat. Soal firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Bicara beri jangan berpikir uang ya. Jangan berpikir duit, enggak, saudara. Tapi talenta-talenta yang ada pada dirimu, berikanlah untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan teristimewa. Terang yang ada dalam dirimu, anugerah yang ada dalam dirimu tidak boleh berhenti untuk dirimu sendiri. Saudara harus bagikan kepada orang lain. Amin, saudara. Amin. Harus bagikan, harus bagikan. Tidak boleh berhenti untuk diri. Saudara, kalau saudara tidak bagi, saudara jahat kok. Jahat. Saya mau katakan, saudara jahat kalau saudara tidak berbagi kasih karunia Tuhan pada dirimu, saudara tidak berikan kepada orang lain, saudara jahat. Bagaimana kelihatan saudara jahat? Ya kalau saudara, saya mau katakan begini loh, kalau saudara tidak taat kepada firman Tuhan, saudara sudah jahat gitu. Jangan pikir biasa-biasa saja. Ya. Tadi saya sempat bicara dengan Bapak Benny Mansawat. Dia bilang kalau dia bicara sama orang-orang di kampung sana, mereka melihat dosa itu biasa saja katanya. Dan mereka tidak rasakan tentang dosa itu seperti apa, mereka tidak tahu. Tapi Pak Benny bilang, jangan pikir hari ini kita buat dosa bukan hari ini kejadiannya, tapi nanti beberapa waktu terjadi. Kalau bukan untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Saya terima kasih Pak Benny, bagus sekali cara berpikir Pak Benny. Seringkali kita berbuat dosa dan kita rasa biasa-biasa saja. Karena kita punya cara berpikir, Tuhan kan Maha Pengasih. Kita hanya melihat satu sisi, Tuhan pengasih. Kita gak peduli kita berdosa. Tapi saya mau katakan, Tuhan pengasih, tapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa dan Tuhan akan hukum orang berdosa. Tuhan tidak kompromi, saudaraku. Nah, oleh sebab itu kalau saudara buat dosa, lepaskan, tinggalkan zona nyaman dosa.
jangan mau hidup di dalam dosa, saudara rugi. Ya, saudara rugi. Pikiranmu saja dosa, saudara. Jangan berpikir nanti saya lakukan lupa dosa, pikiranmu saja sudah dosa semua. Nah, oleh sebab itu kita hidup kudus, sebab Allah kita kudus. Amin, saudara. Jadi, saudara, kalau saudara inginkan Yesus masuk dalam hidupmu, Dia berjanji, ya, Dia berjanji kelimpahan turun atas saudara, kelimpahan turun atas saudara. Ayat ke-7 berkata, saudaraku, dari Yesaya 60, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, sementara akan dipersembahkan di atas mezbahku. Ini huruf besarnya, mezbah Allah, sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Saudara, saya mau jelaskan sini beberapa bagian. Kalau saudara melihat itu, segala kambing, domba Kedar berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot, ini berbicara tentang saudara-saudara kita di sebelah, ya. Saudara-saudara kita di sebelah seperti itu, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, lalu dikatakan akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku. Tahun depan kita mulai membangun rumah Tuhan, dan saya percaya Tuhan sediakan itu untuk kita, saudara. Ini jadi Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku, ya, sebagai korban yang berkenan kepadaku, Tuhan, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Tuhan bukan Tuhan yang miskin, saudara. Tuhan kita Tuhan kaya, Dia sanggup untuk memberi. Ya, saudara dan saudara ingat bagaimana kita bisa membeli sebidang tanah di suatu perkebunan. Itu pergumulan juga, ya. Kita membeli tanah itu, waktu mau mulai dengan tanah ada yang jual, tiba-tiba bilang kata, oh ini sudah ada sertifikat, dan Pak Agung harus berjuang pergi ke pertanahan, ngecek kembali, dibuka dia punya dana-dana yang lama-lama itu. Ya, kita berdoa bersama. Kalau tiba-tiba orang pertanahan bilang, lihat tanah itu, oh masih kosong. Saya masih ingat perkataan yang pertama Ibu Siska bilang, Tuhan sediakan. Ya, yang tadinya dikatakan semua sudah bersertifikat, tetapi tempat yang kita beli tiba-tiba kosong total. Dan hari ini tanah itu sudah berubah nama menjadi gereja GKPB punya tanah. Ya, sudah atas nama GKPB. Nilainya 195 juta. Dan kita nggak punya duit. Terus terang nggak punya duit. Ya, kita mau beli dari mana? Uangnya nggak punya gitu lah. Saya mendapat jalan keluar dari pimpinan majelis pusat. Mereka bilang, Pak Tony, ajukan saja permohonan bantuan. Saya bilang, oke. Saya meminta bantuan ke pusat 195 juta, dan mereka ACC, mereka setuju. Waduh, saya senang sekali begitu. Bahagianya, betapa bahagianya. Tapi dengan catatan nanti dikembaliin. Saya bilang, oke, kita siap. Jadi yang pertama kita minta 95 juta, kita DP dulu 95 juta, sambil mengurus sertifikat semua selesai kita lunasi. Iya kan, seperti itu. Kita oke. Setelah kita bayar 95 juta, kita mulai ngurus surat-surat. Sudah selesai, tinggal sertifikatnya keluar, kita minta 100k di pending. Haleluya. Iya. Saya bilang sama Pak Agus sama Pak Jeffrey, tim gembala saya, ini gimana sih? Apakah tidak salah? Kalau kita sudah sepakat, umpamanya senilai itu, saya ngambil setengah, nanti kan setengah tetap milik saya kan? Tinggal ngambil kan, begitu ya? Tapi mereka udah dipending dulu sama, kok bisa begini? Saya sempat kecewa, tapi Tuhan tegur saya ingat Desember juga ya, Desember tahun kemarin. Istri saya juga ingatkan saya, tenang saja. Ya sudah, saya terus berdoa,
Lalu tiba-tiba waktu kita Natalan 17 Desember yang lalu ya, Bapak Yusak Toto datang. Bapak Yusak Toto pimpin firman di sini dan Pak Yusak sampaikan untuk kita bahwa mereka siap membantu kita untuk 100 juta itu sisanya. Tapi yang sangat luar biasa yang membuat kita bersuka cita, 100 juta itu tidak dibayar, sudah dikasih untuk kita. Saya baru ingat, oh ternyata di pending ini gara-gara ini mau dikasih tunai untuk kita begitu. Amin saudara. Tuhan kita baik, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya. Jadi kalau saudara sedang menghadapi satu masalah, jangan berpikir negatif. Terlalu cepat kita berpikir negatif. Karena Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang memproses kita, Tuhan sedang membuat supaya kita bisa melihat kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Kalau tidak demikian, saya juga tidak tahu kuasa Tuhan bekerja luar biasa sekali. Tuhan izinkan itu terjadi. Lalu kemudian yang luar biasa lagi Pak Yusak bilang gini, berikutnya Pak Tony dan nanti buat permohonan untuk pemutihan yang sisa sebelum firman. Semua Tuhan atur yang terbaik kalau saudara. Amin. Kalau Tuhan mau berkati saudara, tidak ada yang bisa menghalangi. Saya tidak bicara berkat ya, saya tidak biasa, tapi ini fakta. Saya mau berbagi. Hari Natal kita bersuka cita. Amin saudara. Dan itu Tuhan buktikan untuk kita. Ya. Kalau terang sudah ada dalam hidupmu, maka dia akan mengubah keadaanmu. Amin saudara. Dan saudara, kalau saudara berpikir, aduh saya punya pasangan, izinkan terang masuk dalam hidup. Pasangan tersedia. Amin saudara. Amin. Bagi serius loh. Benar ini. Sebenarnya kalau saudara bilang, saya pengen ini, tapi saudara cuma minta kepada Tuhan, saudara berkata, Tuhan bisa tidak ya? Berarti saudara meragukan Tuhan. Tuhan sudah kasih begini, tapi Tuhan tidak cocok. Nah sudah. Inginmu tidak sesuai dengan inginnya Tuhan gitu. Saudara melihat selalu penampilan, Tuhan selalu melihat hati. Ingat itu baik-baik. Ya. Kalau saudara mau dapat jodoh, tapi saudara lihat penampilannya, ya saudara terkecoh. Kecantikan wajah belum tentu sama dengan kecantikan hati. Kata si dia, bukan kata saya. Semua saya sudah punya kekasih. Oke, kekasih Kristus. Jadi hari ini kita belajar 3 poin dari Yesaya 60 ayat pertama. Yang 1, kegelapan tidak akan selama-lamanya. Ingat, kegelapan tidak akan selama-lamanya. COVID-19 telah selesai, saudaraku. Amin. Amin. Sudah selesai, harusnya kita berpikir positif, jangan takut lagi. Ya, COVID sudah selesai. Yohanes, halo. Saya senang lihat dia. Ya, yang kedua, terang Tuhan telah datang. Saudara percaya terang Tuhan telah datang? Atau nanti? Atau kira-kira terang Tuhan datang? Gimana? Saudara yakin, percaya bahwa terang Tuhan sudah ada? Kalau saudara belum percaya, saudara tidak bisa berkata Immanuel. Ya, tidak bisa berkata Immanuel. Ketiga, terang Tuhan akan mengubah keadaan. Bagaimana saudara Irwan? Waktu saudara Irwan menjadi pekerja honor, menunggu lama ya kayaknya. Kapan saya bisa diangkat ini? Setelah dengar berita sudah diangkat, tunggu lagi. Kapan sih SK-nya keluar? Ya kan? Berpikir sepertinya Tuhan nggak mungkin bisa menolong saya. Tapi saya tahu Irwan tidak. Irwan terus berharap. Irwan terus berharap. Dan kemarin SK-nya Irwan sudah keluar. Amin. Wow, luar biasa kita lihat. Dan kalau SK-nya Irwan sudah keluar, berarti sukacita ada dalam Irwan. Amin. Irwan tidak boleh diam-diam lagi. Karena sukacita dalam diri Irwan, Irwan harus berubah. Ada sinar terang di dalam diri Irwan. Amin, saudara. Ya, setiap kita kalau mengalami terang Tuhan, kita harus berubah sekarang. Kita harus berubah, kita tidak boleh sama seperti biasa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Haleluya. Yesus, Engkau baik bagi kami. Yesus Kristus Putra Natal, 2000 tahun yang lalu Engkau lahir ke dunia ini. Engkau menjadi sama dengan manusia. Engkau membuktikan dengan cara yang sangat-sangat tidak dipahami oleh kami. Engkau harus menderita, engkau harus dihina, engkau harus dicaci maki. Dan engkau lahir bukan di tempat yang mewah, tapi engkau lahir di dalam kandang. Engkau lahir di dalam palungan. Dan engkau bisa menerima itu dengan sukacita. Karena engkau punya tujuan untuk menyelamatkan kami. Dan terbukti Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal, Engkau telah lahir di muka bumi. Engkau telah lahir dalam hidup kami ya Tuhan. Dan Engkau telah mati di atas kayu salib, menanggung dosa dan kejahatan kami. Engkau memberikan kehidupan yang pasti kepada kami ya Tuhan. Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Kebangkitan-Mu terbukti. Maka setiap kami yang percaya kepada Engkau Tuhan, kami adalah pemenang bersama dengan Engkau Yesus Kristus. Kami ucap syukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini kembali kami disingkapkan bahwa ada Immanuel, Allah menyertai kita. Kita tidak perlu takut, sebab kegelapan itu tidak selamanya. Tuhan telah menggantikan dengan yang baru. Dan Tuhan menggantikan keadaan yang terpuruk menjadi yang terbaik untuk setiap kita. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman. Kami ucap syukur. Tuhan, hamba berdoa memberkati umat Tuhan yang hadir pada saat ini. Diberkatilah kalian semuanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita, kemenangan Kristus, kesembuhan Kristus turun melimpah-limpah atas saudara-saudari semua. Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri pemulihan bagi kita semua. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk firman Tuhan saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berkati sama-sama katakan amin. Saya percaya bahwa kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu dalam Bapa dalam kerajaan surga. Saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan siap dicurahkan dalam kita semua ya Tuhan. Memberikan jodoh bagi yang tidak punya pasangan ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Betapa
Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau adalah sinar yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dan hari ini Engkau telah bersinar di muka bumi. Dan pada saat ini kami juga membuka hati kami, mengizinkan Engkau masuk, menjadi sinar, menjadi terang dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa segala kegelapan, segala persoalan, segala dosa kami keluar dari hidup kami, karena terang-Mu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus. Dikasih Kristus, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Turun atas engkau saat ini kasih Allah Bapa yang tidak terbatas dan pertolongan kita daripada Yesus Kristus, Putra Natal yang telah lahir di dalam hati kita masing-masing, dan pertolongan kita dari Allah Kudus yang tidak pernah berhenti menolong saudara jasmani dan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang berkati sama-sama katakan amin. Baik, kasih Kristus, dengan demikian berakhir ibadah kita. Saya pribadi dan keluarga, begitu juga dengan tim pengembalaan serta kami keluarga besar MDC Manokwari mengucapkan selamat Natal dan tahun 2020 dan tahun baru 1 Januari